Salam dulu kan ke guys. Yo. Wih, Swasembada tuh. Oke, thank you. Lagi di Makarya Matraman nih, Pren ya. Makarya itu masih Magramedia dong ya, jadi nempel ya? Masih, Mas. Ini tiba-tiba kita lihat, lu shopkeeper atau apa ya namanya jadi ya? Kalau di sini. Pramu buku. Pramu buku. Iya. Anjing. Pramu. Pramu buku dari Pram dan meramu. Jadi kalau dipanggil Pram-Pram juga dong ya? Pram. Pram Ya. Mbak Pram. Jadi ini Dila, friend, band Lips. Ya. Jadi kalau lihat di Makarya ada Pramu buku yang nyentrik. Nah, ini dia orangnya. Yoi. Udah berapa tahun udah distokin? 1 tahun 5 bulan, mau 1 tahun 5 bulan. Betah nih kayaknya nih. Alhamdulillah Mas, karena suka buku ya, jadi cinta lah gitu. Jadi dilanjutin terus lah. Oh ya, stoknya di sini ya. Iya. Gua ngeliat lo mencelok ya, kata dia sempet disinkronize juga ya kalau nggak salah ya. Sempet, iya disinkronize. Jadi penyiar gitu. Random aja sih sebenarnya ya Mas ya. Random Berarti aja. kalau antara jadi penyiar sama pramu buku, enakan mana? Dua-duanya saya suka, cuman lebih suka di buku sih karena mungkin energi untuk ngomong tuh harus ada terus kan. Kalau siaran tuh, kalau ini kita baca buku gitu. Kalau bad mood atau overheat ya, overheat itu ya apa? Burn out kalau zaman sekarang ya. Burn out, Bisa ke buku larinya gitu Mas. Yo, iya. Seru. Gila nih kepala sampai overheat ya. Iya overheat Mas. Tadinya maunya yang anget tapi nggak apa-apa dah. Tanahnya banyak tanah minum ini. Yang milih maca siapa? Saya. Oh, kirain malau. Lucu ya. Mas malam. Macame. Dirti maca. Ayo. Dirti maca. Gila. Nah, lu kalau lagi waktu ke arah Matraman ini traffic lu deh gimana ya? Gue tahu sih lu anak selatan ya tadinya ya? Iya, Tinggal dari situ ya? Iya, tapi dulu kan memang aku tinggalnya di daerah sini pas kuliah di UBK. Oh, lu UBK? Iya, Bung Karno. Terus Spirit. Ini nih anaknya. iya, dari Bung Karno emang udah di sini. Oh, gitu. Tahu pang-pangan juga di teman-teman Matraman di sini di Pondok Anjay. Jati dulu. Pondok Jati. Pondok Jati Iya. dari mana tuh, friend ya? Belakang sini ada stasiun Pondok Jati. Stasiun Matraman. Oh, iya. Ada stasiun Pondok Jati. Gua Ada. nggak tahu. Itu kalau naik dari mana gitu, yang mau ke arah Senen banyak stasiun yang kita lewatin kan tuh sebenarnya sini. Salah satunya Pondok Jati. Gue juga nggak pernah turun sih. Pasti kan kita langsung Senen gitu kan. Iya. Atau Gambir gitu, masuk mau ke Gambir. Gile. Oh emang besar di sini ya? Iya, sejak awal merantau tuh udah di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur gitu. Oh, gitu. Merantau dari mana dia? Dari Cianjur. Oh, Cianjur. Iya. Itu merantau karena emang pengen kuliah atau bagaimana awalnya? Salah satunya sih mau kuliah, tapi memang pas di SMP SMA tuh udah suka musik-musik gitu ya. Nah, pas gitu awalnya di Facebook tuh ada forum grunge. Nah, terus ada gigs, wah gue harus ke Jakarta nih gitu. Jadi kalian sih Startnya dari grunge ya? grunge, iya, grunge. Harus ke Jakarta. Iya. Mau ke Jakarta. Ya emang pengen jadi musisi awalnya. Enggak sih Mas, karena suka musik, tapi mungkin karena dulu tuh sempit ya kalau buat perempuan di sana, kayak memang ngeband-band juga dari SMP SMA, cuman kayak kayaknya kurang seru nih gitu karena nggak ada gigs, nggak ada apa kan di Cianjur. Pertama kali cuman ke rumah Om, terus lihat gigs di Bekasi Volins Cafe yang main Coburn, Pes Bubar gitu. Buset, Wah, grunge. gila keren banget gitu. Dan harga mati semua tuh. Harga mati itu. Ada gugur bunga waktu itu. Wah, ini street grunge gitu. Gue harus baru tahu gue. Saya kan kayak nggak mandi gitu. Wah, street banget nih baunya gitu kan. Situ wah anjir keren nih, gue mau ke Jakarta aja gitu. Ini gara-gara poster Cobain nih. Iya gitu awalnya. Cobain santeng masalahnya, dicekokin enak ya. Nah,
Kagak, friend. Semua yang dari luar itu emang pasti cakep-cakep, Cakep, friend. ya. Begitu nyampe sini ada penyesuaian. Ada lucu ada lucu kayak lu. Iya, ada penyesuaian budaya. Penyesuaian rahang-rahangnya. Wih, gile. Tapi itu acara-acara itu masih semuanya Nirvana tuh ya? Wah parah, itu kan misalkan line up-nya ada 20 tuh. Semuanya Nirvana. Baru tuh ada Coburn sama Besok Bubar bawa lagu sendiri. Harusnya gini sih gitu Iya. kan. Kita kan dari Besok Cianjur. Bubar keren. Iya, wah gila ini Soundnya keren nih. agak metalish gitu ya, Metal, metalik iya. dikit ya. Iya gitu, di situ gue mau ini aja, baru lu kenalan sama teman-teman yang Sugarcane di situ, di Grunge itu. Namanya udah ada Sonic Youth pasti nih ya. Sonic keren ya? Youth, iya. Iya. Jadi gue pernah, ini jangan-jangan kalau nggak salah dekat lu tuh gue tuh. Kita lagi main di apa namanya di Borneo acara. Iya. Acara apa gue lupa nama acaranya gitu Fest ya, bukan? Yang dari Bro. Bogor. Yang acara gue yang bikin deh tuh acaranya. Terus Gue lupa. Terus The Noise juga Terus pernah Denoise, ya di sana. apa gitu ya. Terus tapi bukan terus Denoise itu tuh di Borneo. Ada yang ini kena sinte, yang kesintean. Oh iya, Itu ada teman lu kan, kalau nggak salah ya? ada iya. Gue bilang, ini kenapa nih orang ya? Street grunge kali itu. Iya, gue kira tadi gue sampai epilepsi, friend. Anak hardcore tuh bos yang berbusa-busa dia hardcore. kan. Emang banyak anak hardcore begitu. Cuman gue kan ngeri, acara baru dibikin, kok diciduk isi lop kan lumayan nih. Wah, sebagai lu pengelola acara. Ini sebelah lu itu ya Iya, katanya ya, iya. kan lu itu yang ini dia kena ini nih, udah nanti oh ya ambilin tolong cari aqua gue pegang yang gue gaplok. Wah, friend, minum dulu. Itu kan. Iya, betul. Dia kaget, minum dulu friend, kenapa friend? Aman. Gue ngeri sakit aja apa ya. Saya kan mau gua apaan tuh ya, kan kita kan nggak tahu ya, masih Iya. polos soal waktu itu kan. Apaan tuh? Masih nggak ngerti ada sinte-sinte gitu mas. Apa ya, terus tahu-tahu dia berkejang-kejang riak gitu di Iya. jatuh dari kursi. Wah, Rame. apa nih kita panik. Cuman dianalisa doang. Ini kayaknya ini ngeri. Kalau datang aparat yang kena, Iya. yang bikin acara siapa? Nah, ada gua, repot mereka. Gaplok, kagetin, kasih bayar aku lah. Anak hardcore tuh ya. Hardcore itu yang sering warawiri di hardcore punk itulah, temen kenal Masih juga inget, tapi ya? aku lupa ya siapa Iya. namanya. Momen itu ada sebelah do itu tuh Lagi- banget Sugarcane waktu itu kan. Iya. Nah itu gua ada tuh rilisan lu yang, waduh, cuman warnanya yang gue inget hijau lah, ada drawing. Oh iya, aku Oke, lupa iya. lagi mas. Lu juga yang gambar tuh? Bukan, itu dari drummernya. Oh, drummernya. Drummernya suka gambar. Itu berapa rilisan ya waktu itu ya? Aku cuman ada dua mas, dua Iya. yang dirilis Nick Cross Record, satu sama yang full album yang bikin sendiri gitu. Oh, Necros tuh si Apok lah ya. Apok, iya pertama kali itu ke Udah scene kalau hardcore. roaming lu nanya aja, friend. Iya. Masih nyimak aja, Brad. Ya, kan? Wah, pengen tahu juga makanya ketika lu tapi kok bisa kuliah di UBK ya kan? Nah, Kuliah di UBK sebenarnya random. Awal tuh gila, langsung semua random semua dari tadi. musik dulu. Gua demen kehidupan yang kayak begini nih, friend. Random Iya. banget sampai sini random ya. Multipot ini. Jadi ya itu udah temenan sama teman-teman Grunge kayak gua harus nyari kampus nih kata emak gua gitu, anterin gua yuk. Kata emak gua harus Iya kan kata mau ngapain lu di Jakarta, udah balik aja di Cianjur udah pesantren gitu kan. Woi, bener Harusnya, tuh. Bener. aduh gimana ya, udah cari kampus dulu dah, yang penting emak gua tahu gitu. Ya Kalau udah. lu kuliah. Jalan-jalan mas kereta gitu, terus ada kampus kan. Lu mau ada kampus IKJ, pas kita lihat di internet itu anjing mahal banget, gak usah IKJ dah, gue gak bisa apa-apa gitu kan. Bagus. Lu bagus. Jangan Bang. Pas udah gitu ada Paten pilihan lu UBK tuh, apa, gitu. terus? Di stasiun Cikini kita turun, waktu itu juga mau ada panggung di daerah apa aku lupa, manggung lah sama ada The Kill nama bandnya. Dekil. Ini aja bro Dekilnya kampus. THE apa DE tuh? The Kill ya THE. Boy Napalm Dead ya? Iya. Kayak ini, friend, kayak bandnya si Unyil. Oh, band Dekil. Iya. Iya, terus abis itu ini di kampus ya udah coba masuk aja. Pas masuk kan ada temen-temen yang dari timur Ambon, wah reggae semua nih. Anak kampus musik nih, pas masuk cuman ada komunikasi yang cocok buat lu katanya. Ya udah langsung daftar tuh hari itu. Iseng Masuknya aja komunikasi. dari kampusnya. Iya, tadinya di Kenapa teman bisa langsung analisa
komunikasi nih cocok sama lu. Ya dia dari karena mana? kan ada ekonomi, ada kayaknya lu bego deh ekonomi deh gitu. Kayak gak cocok lu, hukum apa segala, udah komunikasi aja. Oh ya udah kita isi aja komunikasi kan. Udah langsung telepon ibu, mah udah daftar nih di mana di Bung Karno. Ya udah mama ke Jakarta. Ya udah ke Jakarta. Sedap. Ngeliat ini kamu Udah langsung ngekos di sini nih. langsung cari kosan di sini Mas gitu. Oh gitu. Jadi waktu warawiri itu lu tinggal sama om lu ya waktu itu ya? Kamu om di Kebon Jeruk. Buset. Gitu. Tadinya mau di Mercubuana, cuman kayak Wah, keluar- itu oke tuh. karena pengen jauh dari saudara lah. Oh, Bisa- mandiri ya, Mencari- mandiri ya. Sosok mencari jati diri gitu. Bener, enggak itu bener itu. Emang Di Kebon Jeruk nongkrongnya di Meruya. Enggak, nongkrongnya tuh ke pang meruya. nongkrongnya ke Bekasi Mas Oh, ke malah. Bekasi. Jauh juga. Larinya ke Karena Bekasi. kan waktu tahun 2012-13 tuh komunitas grunge itu di Bekasi yang paling aktif gitu, ada gigs, ada apa, terus ke Bogor tuh jarang malah. Oh, lu justru Iya. dekat sama grunge ya Dekat waktu sama itu ya? grunge banget gitu. Karena di Cianjur tuh waktu jaga warnet kan sambil pulang sekolah jaga warnet. Itu tuh Mau mandiri lu ya dari nyari SMA ya? influence. Ya suka Mas. Udah gitu. udah dapat penghasilan ya dari SMA. Iya, biar kebeli handphone bebek. Handphone bebek. Bebek Gemini. Yo. Jadi pas udah gitu nyari-nyari, wah apa nih Kurt Cobain, wah gila ini rusak-rusak gini nih gitu kan. Rusak ya? Dengerin Bener, aja. bener. Karena waktu itu emang suka band-band yang eksplosif, memang adrenalin tuh suka yang ngerusak gitu loh, yang vandalis-vandalis gitu. Akhirnya ngulik-ngulik ada Smashing Pumpkins, terus ampe The Melvins, apa Soundgarden, terus itu lagi siapa yang Touch Me I'm Sick tuh apa ya? Wah, itu favorit gua Mat Hani. Iya, Mathani. Nah, wah ini keren-keren nih gitu. Gitu Mas. Kok dia grunge, friend. Grunge. Oh. Masuknya ke Bekasi. Sugar cane itu tadi gua sangka Depok, maksudnya bukan ya? Bukan Mas, tapi maksudnya ditemukan sama teman-teman Depok. Oke. Sama Oh, Bogor. dipertemukan sama Iya. anak-anak sugar cane. Jadi karena memang di Bekasi aja warawiri gak jelas, kenal lah Arkelo. Wow. Dia manggung di grunge, di acara grunge gitu kayak, bro ngapain bro di Ini sini grunge bro? yang artsy ya kalau artinya. Iya, ini keren nih, baru keren. Fast-fastnya dapet nih. Kalau Iya. kita mah jelek, wakil pokok doang gitu. Ayo kita belajar sama Bang Gilang gitu Iya, kan. iya. Nah di situ ngapain lu di sini cover beda bukan bikin lu berkembang lo gitu. Emang buat Gilang apa tuh sih ya? Bang? Iya, Tuh. buat apa sih Bang? Emang ya kita suka. Coba kita ajak ke Depok. Diajak lah waktu itu acaranya Mas Jimmy juga. Wah, yang apa tuh? Yang di Depok yang di itu lah aku lupa. Nah Lu kita sempet tuh juga bikin di Depok, Fred. ini sih Emang yang bikin ya? bikin ada di Depok main. Lupa. Iya, terus Lupa ya? Bang Gilang masukin ini sugar cane. Nah, Oh. alhamdulillah diajak kita gitu kan. Nah, Kayak manggung bukan lah gue yang gitu. bikin kali, gue main kali. Mas Jimmy juga sekalian main juga, kata ini acara Jimmy nih gitu kata Mas. Wah, Gilang. Acaranya Jimmy. Oh, udah banyak banget ya. Gue juga apul ya. Depok. Di mana itu tepatnya ya? Lupa Mas, pokoknya di Depok yang sana aja yang Tuh. lewat jembatan apa gitu aku lupa pokoknya. Main situ jembatan. kita. Underground lah pokoknya. Iya. Gue udah ngomong ada. Kalau nggak salah Morfem, sama Morfem. Oh iya. Oh ini Cibinong kali ya? Ya hampir deket-deket situ lah. Dekat Cibinong ya? Iya. Namanya juga movement my friend. Penjelajahan itu. Zaman-zaman ya enggak ya? Iya. Iya pas ketemu, dia katanya ada afiliasi Sugar Cane sama Johnson itu gimana ya? Oh itu, nah pas udah gitu itu tuh panjang lah ceritanya. Tiba-tiba waktu itu ada Mas Indra Ameng sama mbaknya mau Keke. Oh, cari Keke. ya Mbak Keke Sugar Cane di orang mana ya, sebenarnya kan orang Bogor ya Iya. semuanya kita base-nya di Bogor. Nah kita pengen ngundang mereka di Superbad gitu, terus dicarilah Adipati di Kuda, mencarilah kami. Nah waktu itu kita udah di scene Depok itu mulai ini mah adik Oh, gua katanya gitu. Oh yang ditugasin si Adipati. Adipati di Kuda. Sama Ameng sama ini. Pas tuh. Terus Friend tuh. Kalian tuh dari Bogor harus sama kita mingle gitu, mingle lah nongkrong. Ada yang nyariin lu katanya. Siapa Mas gitu. Ini Superbad tau nggak lu Superbad? Gak tahu kita mah gitu kan. Ini bagus nih, acara bagus nih. Gitu. Oh, wah bagus juga ya. Udah mau gitu. Disitulah aktif di scene Bogor dan itu Superbad, main di Superbad pertama kali. Itu bareng pengiringnya ini anak-anak Johnson.
Belum. Nah, pas udah nongkrong, nah tiba-tiba lah biasa belagu ya. Waktu itu Sugar Cane udah naik, gua udah di Superbad gitu kali ya dulu ya. Terus udah gitu, itu. gua di ini, lu gak usah lagi jadi vokalis kita. Oke, kata gua gitu, Mas. Oh, gitu. Iya, biasa star syndrome lah dia kan. Gak usah jadi vokalis kita lu, kampung lu gitu. Tapi ya namanya anak muda ya gitu ya. Ya udah awas lu, awas lu. Cianjur masih kencang. Iya. Awas lu. Orang Brans. Kurang grunge. Habis itu ya udah keluar nongkrong lah sama teman-teman Bogor. Nah, waktu itu Dila udah bikin lagu sebenarnya kan buat Sugar Cane. Nah, pertama kali kenal sama The Johnson manggung juga di Tanah Sareal di Bogor. Lihatlah The Johnson, terus wih, openingnya kan dia, abis itu Sugar Cane, anjing keren banget nih band. Openingnya Johnson waktu itu? Iya, record doang keren gini gitu. Terus aku langsung nyamperin si Aji, gua fans pertama lu bakal gede, lu band lu keren, gue gituin kan. Terus kayak temenan lah, Ji, gua dikeluarin lagi dari Sugar Cane gitu. Mau nggak lu? Gua ada 3 lagu nih, pang-pangan, lagunya record gitu kan. Karena emang nggak bisa-bisa banget kan Dila kalau bikin lagu. Mau nggak lu jadi ngeband bareng gua? Ayo deal gitu. Akhirnya Aji dulu ya masuk. iya, Aji terus bilang ke Tata, bilang ke Ado, ya udah mau. Terus kata Adipati gini, udah namanya Didi The Johnson katanya gitu, dinamain sama dia. Ya udah, mau deh gitu. Jadilah Didi The Johnson 2016-17. Oh itu gitu. pasca Sugar Cane ya. iya. Oh iya, pernah denger gue tuh. Di situ Itu sampai ada rilisan nggak sih? Sampai ngerekam nggak sih? gimana? Sampai direkam nggak sih? Direkam ada di Spotify, di SP ada. Ada ya? Ada itu. 3 lagu itu direkam tuh. Ditambahin lagi sama The Johnson 1 jadi 4. Jadi ini Dil ada lagu yang kayak nggak cocok sama The Johnson, masuk isi aja, diisi lah sama Dila, direkam lah kita. Nah pas itu transisi biasa lah ya, udah kuliah udah pada ini, wah Dil kayaknya sering manggung di Jakarta, gue nggak ada duit dah. Oh gimana ya udah pakai duit gue dulu gitu kan, kasih lama-lama Boncos kotor juga gitu. Akhirnya proses friend. iya, terus kayak Dil kayaknya gue nggak bisa dah gitu. Oh ya udah deh Ji, gak apa-apa deh, gue udah ada yang mau ngisi deh nih gitu, anak-anak pang Matraman gitu. Pang Matraman. Swanger kayaknya. Anak-anak larangan juga, bukan? Anak-anak orang Tegalan larangan. Tegalan ya. Gue, Ya aneh-aneh sih itu mah, karena di situ kan kolektif ya. Jadi ada yang dari Bali, ada yang dari mancanegara juga ada tinggal di situ. Di mana itu daerahnya? Di Pondok Jati Mas, dekat stasiun. Oh, ke kanan itu ya? Iya, jadi di situ ada kolektif. Nah, di situ Dila tuh belajar karena ada perpustakaan jalanannya. Nah, aktif lah kita di situ gitu. Nah, pas dari situ, Bang, gua ada culture nih, friend. Iya, culture. Culture banget ini. Iya, gua ada materi nih, mau Bang, isi Bang, gua pengen manggung gitu. Ya udah deh gitu. Ya udah manggung sekali aja Bang, abis itu gak usah ngeband lagi dah gua gitu. Ya udah, tapi jangan di Johnson gak ada nih katanya. Apa yang simple apa? Lu kan jebleh nih bibirnya, lips aja gitu. Itu awalnya. Iya, awal lips aja ya. Ya udah lips, tapi kan banyak tuh lips dicari, ada Wardah, ada apa? Tanda seru 2, udah simple aja lah. Kan lu sekali doang ngemanggungnya gitu. Oh, tadinya mau buat sekali doang. Iya, alhamdulillah udah mau 10 tahun sekarang. Tetap sama orang-orang itu juga. Udah enggak, karena udah Beda-beda lagi. Iya, abang-abangan namanya abang-abangan ya mungkin susu anak apa segala. Iya, Pandemi realistis. depresi, Bang. Realistis. Dia, waduh gua stres, gua enggak ada lah band-bandan katanya gitu. Aduh. Akhirnya ketemulah sama teman-teman baru gitu. Udah bukan dari UBK lagi tuh ya? Bukan dari UBK. Nah, kalau sekarang dari mana nih? Sekarang macam-macam karena ketemu di scene gitu ya. Jadi ketemu Audi yang gitarisnya 1/4. Terus ada DJ juga yang drummer. 1/4 juga. Itu masih Audi sampai sekarang masih? Masih Audi gitu, sama yang yang udah lama karena kenal dari kolektif to kolektif, ada Davi yang basisin itu dari Noise Lab gitu. Jauh-jauh dong rumahnya berarti. Jauh-jauh Mas, jarang ketemu. Latihannya bagaimana tuh? Latihannya dipaksa gitu sama manajernya. Ayo latihan. Udah pernah manajemen juga ya? Ada, Wah, sudah mulai alhamdulillah mapan ini. Bukan mapan, Established kayak gak ada yang ngurus aja sih gitu. Iya sih, emang warnanya jauh Dil ya kalau waktu zaman Sugar Cane. Iya. Yang model masih di grunge yang itu doang kayak gitu. Terus sekarang Noise. sekarang marah kayak 77 ya kalau gue denger ya. 77 aku suka iya, ya, gitu kayak ya. X-Ray Specs sih sebenarnya, walaupun instrumennya kurang Apa? trompet. Mantep ah. Yang menarik itu. Iya. Ada ini apa
temen anak gua si ini Zahra. The Bundles. Oh iya, yang vokalisnya itu ya. Iya. Gue bilang, lu udah denger belum Lipsnya? Keren, gue gituin. Tadi malam baru nih sebelum syuting. Udah habis chat sama lo, gue kirim lagu lo kan yang Hajar Jahanam. Ah ini mah dari kelas 6 SD udah dengerin nih. Keren udah ya kelas 2 anak-anak SMP, sekarang iya. ya. Udah denger, oh minimal dari kelas 6 SD. Aduh, telat dong gue gituin. Gokil. Wacah udah gitu. Iya. Udah sampai anak kelas 6 tandanya yang dengerin lo, Dil. Iya, alhamdulillah ya, anak-anak muda. Emang betul kalau manggung juga, Po, gak bisa masuk, Po. Kenapa gitu? Manggil kan? Po? Anak-anak ada lip shot, mereka bikin sendiri ya, sendiri gitu. Po, gue bikin lip shot Bandung ya, silakan. Po, Udah namanya lip shot. Iya, lip shot gitu. Terus kayak, Po, ini Po, gak bisa masuk nih Po gitu acaranya. Kenapa emang gak ada KTP? Lah emang kamu lu berapa? Masih SMP, astagfirullah gitu kan kayak SMP semua nih, iya Bu, banyakannya si Iki doang katanya yang udah punya KTP. Wah, anak-anak muda nih gitu ya. Bagus. Iya. Emang Lip sama girl gang gitu yang ngejar-ngejar anak SMP. Iya Mas, belum pada punya KTP. Tapi nggak bisa masuk. Mukanya masih ini sih. Kalau zaman Malau dulu SMP juga udah kumisan ya kan. Oh iya Mas. Lu lihat aja Jimmy. Kumisnya udah ubanan. Emang biasa itu. Biasa ya. Cepet ya smash-nya ya. Smashing pumpkin. Yo. Sekarang udah berapa ya? Album lu udah dua ya? Sebenarnya kalau album fullnya 1, EP-nya itu 3. EP-nya dibanyakin ya Mas. Wah yang terakhir tuh artworknya cakep-cakep tuh Dil. Siapa yang bikin Dil? Kalau yang terakhir banget itu Gilang, Akelo gitu. Pantesan Katanya, emang doi. gue pengen kolaborasi dong katanya sama lu, kita udah ini. Pokoknya memang selalu di balik gua berkarya itu selalu ada Bang Gilang yang sejak awal tuh narik ke dari scene yang cover ya, scene grunge itu ke hardcore punk, ke ngenalin Depok, ke Bogor, Adipati sampai hari ini tuh ya selalu ngebantu gitu. Makanya Wajib banget ya lo ketemu. iya, alhamdulillah. Ketemu Adipati, ketemu Gilang. Orang ngaruh. Iya. Iya. Pantes tuh yang 2 itu gue suka itu artworknya. Iya. Mantap apa yang Yang merah ya. yang kembalinya si Jahanam apa? Akhir si Jahanam. Iya. Ya, wah, artworknya mantap. Iya, aku suka juga. Itu lo juga, itu lo mengkurasi sendiri artworknya? Iya, dia ada berapa 3 gitu. Dia mau yang mana? Oh, yang ini aja deh Bang, bagus deh gitu kan. Ngasih 3 lagi. Iya, 3 dia semangat banget sih emang Bang Gilang tuh produktif banget lah ada. Parah emang, tampung parah. dia, pokoknya gilanya. Kolasenya gue juga suka. Iya. Wah, mesti kita ajak tuh, Pren. Si Gilang. Iya, Bang Gilang. Boleh. Joy Boy. Namines, Pren. Ya, secara lu bilang tadi artsy grunge ya kan gua ada menarik nih. Di grunge aja ada level-levelnya ternyata. Kurt Cobain pelukis lah. Wih, sudah. Ketinggalan. Pelukis yang baik, cuman emang duluan ngetop jadi ini aja, jadi rockstar aja. Rockstar, iya. Ya banyak rockstar pelukis banyak, friend. Lennon boleh nggak ya? Wih. SBY, social backhailing. Bro, lu fotografer ya kalau Brian Adam ya? Wah malah, kalau Brian Adam malah, rocknya malau tuh. Semua gua, friend. Iya. Ini nih yang gua agak, lu kan dunianya grunge, Oh iya. punk, Udah loncat-loncat ya, termasuk betul loncat ya Loncat, kehidupan lo. iya. sampai akhirnya terdampar di tempat ini. Iya. Yang kalau kayak kita dulu ngeliat tempat ini sangat elit, Jim. Gramedia ini yo. Tempat bolos gua juga, Pren. Di Matraman juga, Mas. Dulu. Enggak, dulu kan Pondok Bambu gue, Pondok gue Bambu. timur. Jadi emang Heeh. gua ketika lu aktif di sini band-bandan lu tetap produktif atau makin terkikis waktunya? Enggak, jadi kebetulan yang kurator sini itu Mas Tommy Bukwak itu selalu, kebetulan kan aku supervisornya, terus kayak deal kan semua teman-teman punya mimpinya sendiri ya gitu. Jadi kalau misalnya ini tolong diatur untuk sampai kerjanya jangan sampai menyampingkan mimpi-mimpi kalian katanya gitu. Waduh, mentuh. Keren banget dia. Ya, Anak jangan pang juga sampai ya. ngobrol Iya. mimpi sebagai aktor. Betul, ada juga. Iya. Kita harus pakai di sini tuh, Bren. Kita harus Menarik nih, ya kan.
Jangan sampai kita menyampingkan mimpi-mimpi, cakep Iya, tuh. gitu kayak kamu masih manggung, ya sana kamu manggung, atur aja jadwal sebaik mungkin, jangan sampai tokonya ini juga. Iya Mas, karena Mas Tommy juga anak pang juga dia. Oh. Iya, di Jogja gitu. Terus oke Mas gitu. Karena Tommy awal itu yang buku akik bukan? Iya, sih? buku akik. Oh, iya. Waktu interview juga lucu sih sebenarnya awalnya. Aku tuh mau di kopi gitu, di coffee shop di daerah Senopati. Terus mereka tuh lagi nyari pramu bukunya gitu. Terus kayak dikenalin sama Rio Joweri. Dia, lu mau jadi ini gak? Jaga toko buku? Oh, mau bang gitu. Diajakin lah kita kan, dikenalin. Terus kayak, kamu apa gitu? Oh, saya punya taman baca sih Mas di Cianjur gitu. Sama anak pang juga ada taman baca gitu. Ya. Oh gitu ya, kamu pang-pangan ya, band kamu lips, oh ya sudah kamu masuk aja gitu. Hah, apa nih gitu? Kamu kerjaan ya gitu. Apa ada yang mau tanya? Saya nggak tahu sih mau tanya apa. Gaji kamu mau gaji berapa aja dah bang, yang penting kerja. Oh gitu, sudah kamu kerja Kalau aja. dikasih di bawah UMR aja loh. Ya kalau mas waktu itu kan kayak waktu itu masih cabutan banget kan siaran jaga kopi juga kayak wah ini tetap sih ya alhamdulillah gitu kan kita kerja tapi ini boleh manggung nggak sih Mas kira-kira ya boleh lah kamu harus manggung nggak manggung kamu gitu. Makasih Mas ya udah jadinya sering manggung Jadi juga. hampir sampai udah 1,5 tahun ya di sini. 1,5 tahun alhamdulillah gitu. Ini kalau pramu buku ini jadi lo itu kayak apa ada buku yang masuk itu yang kurasi lo juga itu ya? Awalnya Mas Tommy terus diturunin ke kita karena kan sudah ada template-nya ya misalkan buku yang layak untuk bukan layak kayak cocok gitu untuk ruang ini apa gitu sampai analisa pengunjungnya kayak gimana nih gitu karena kebanyakan mereka orang-orang rebel dan pembaca edik gitu kan jadi buku-bukunya yang memang kayak penerbit komunitas bambu yang social science gitu terus kayak banyak kan kayak gitu iya kalau di sini. novel-novel yang Kobam ya novel-novel Dibalik yang mabuk. iya novel-novel yang dekat sama sosial juga gitu rata-rata sih kayak gitu sih Mas. Berarti yang lebih banyak malah yang kayak begitu, bukan terbitan Gramedia. Terbitan Gramedia juga banyak Mas karena kan kayak Lela Chudori kan karyanya yang Laut Pulang memang tentang 98, 60 gitu ya tentang kejadian-kejadian di Indonesia gitu dekat gitu jadi itu juga rame banget Mas kayak gitu yang reflektif gitu banyak. Iya sekarang kan toko buku tuh ada tempat duduknya ada kalau dulu kita kan gak soalnya di Gramedia ini zaman Malau masih SMP gitu kita nongkrong sama satpam dibangunin. Oh iya. Mending dibangun masih mending, friend. Pakai Kaki kita di sela-sela pantatnya lagi. jadi nggak boleh duduk nggak boleh jongkok kalau di sini kan sekarang enak ya ada Presentatif. ada tempat duduknya ada mejanya Kalau dulu untuk transaksional aja mungkin ya tidak diperuntukkan baca gitu kan. Ada dibuka satu. Yang lainnya diplastikin. Iya. Nah, kadang yang dibuka ini udah di mana ya kan? Wah, kagak ada nih kita samplingnya nih. Akhirnya kita nyari yang kebuka aja. Iya. Emang buat baca buku dulu, salahnya kita juga baca buku, Jim, bukan beli buku. ya lu jajannya dikit friend dulu friend. Ya kalaupun ada kafenya juga makin gak ke kafe juga. Parkiran doang beli teh botol Dulu. teh botol apa buku nih teh botol dulu enggak ya Dulu kita naik bus ke sini. iya. Ada 68 kalau nggak salah tuh Kampung Melayu Priuk. Iya. M01 kalau GoOut kalau ini nih pakai apa mikro. Tapi dulu ini gue suka naik sepeda juga masih ada itu dekokan buat tempat parkirannya. Dekokannya ada. Dekokan. Yang ada ininya ada. Ada pohon-pohonnya. Masih bentuknya masih sama. Oh gitu Mas. Sama jadi Sejarah juga ya. iya. Jadi emang ada ini ya, ada kayak maksudnya pas kemarin ini pas pertama kali buka ini kan Iya. Upstairs tuh yang main di sini lah. Iya, betul. Sama Beginu lah waktu itu ya. Memang pas itu banyak ditanyain, lu dulu gimana ya pas di toko buku? Ya gitu, colong-colongan. Kadang gue juga Hardy Boys ada yang gue tamat di sini. Oh. Ada yang gue lipet. Kita Beberapa hari kemudian gue datang masih ada lipetan gue. Oh gitu, seru Liputan juga. halaman gitu. Wah, masih ada nih punya gue nih. Gitu masih kayak gitu dah. Pulangnya cuma beli pensil 2B. Atau yang jarang ya di mana-mana ada di sini ya dulu.
yang yang tebel-tebel gitu. Paling gitu Oh. doang. Pulang Ada memori masing-masing ya di sini ada, ya, Mas, ya, di iya. Matraman ya. Makanya pas sekarang sih, maafan ini. Maafan. Ada buku art ya. Iya. Dulu kok emang padat banget kalau Iya, dulu. Kalau sekarang kan agak representatif lah kalau Iya. gue lihat. Iya. Nggak numpuk-numpuk. Numpuk, ya betul. Iya, kalau dulu emang kayak tokoh ibarat tokoh. Iya, toko buku. Kalau sekarang bisa di luar juga di Gramedia Matraman bisa baca buku juga bebas gitu. Habitnya gimana sih di sini? Maksudnya Yang sekarang- kan kafe gini, apakah beli langsung baca di tempat atau gimana sih? Sebenarnya di sini memang bebas aja Mas. Kalau misalkan ada, paling kasih tahu boleh dibuka atau tidak gitu. Nanti kita kasih buka aja. Kecuali mungkin buku-buku import beberapa yang stoknya sedikit gitu ya buku-bukunya, itu kita nggak buka. Tapi kalau buku-buku yang lain bebas gitu sih Mas. Gue termasuk berani buka dulu. Lu suka buka segel gitu nggak? Kalau yang gue lihat kagak ada, gue buka, Fred. Tapi emang lihat-lihat juga, Fred. Iya ada, main. Wah belum, Oh iya. ya belum nyaman juga ekonomi, Fred. Kalau buka membeli ya. Jangan juga Ada duit ya, Pak. Gue baca doang. Iya, iya. Akhirnya ya udah baca. Tapi emang ya pelaku yang begitu bukan gue doang, banyak pada saat betul. itu. Salah Ya satu jangan-jangan saya di sudut lain ada orang ini, ya kan? Gua cuma nggak tahu aja ya. Belum kenal aja jadi. Jangan lebih brutal ya kan. Wah gila bacanya sampai tiduran nih orang. Dulu ada yang tiduran. Ada lah. Fucking kasih tapi kagak beli. Numpang tidur kali keren bukan numpang baca. Iya. Nah kalau dulu emang beberapa film nasional sering menjadikan toko buku Gramedia sebagai bagian dari scene-nya. Oh iya. Iya. Biar ada buka utama. Scene-scene toko buku tuh emang sering lah ada di film-film nasional. Kalau sekarang masih juga nggak? Masih kebetulan Makarya juga udah 2 kali 3 kali juga jadi tempat syuting juga sih Mas. Jadi ini ya, jadi lokasi ya. Cakep. Karena Emang mungkin- harus diberdayakan lagi lah. Iya. Soalnya memang penanda inilah, penanda era lah. Jadi kalau kita lihat film-film tahun segitu, jadi habitnya begini ya. Iya. Yang dia ngumpet-ngumpet di antara rak buku gitu kan. Iya, yang bukunya jatuh terus pegangan gitu ya. Iya. Masih ya. Masih ada. Masih ada ya. Ada di sini. Kita juga ada program blind date Blind date. at the bookshop. Wah. Wah, Iya. ya apa ini menarik nih? Menjodohkan orang di toko buku Mas. Oh iya, ada tuh? Ada, kita random people diketemuin Wah. di hobi yang sama suka baca buku gitu. Di sini ada programnya juga. Wih, jangan-jangan Eleven 12 dari situ kali dapat. Oh iya, favorite bookstore ya. Dari situ juga inspirasinya sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Mantep, gokil. Ini lo ada ya lirik-lirik lo yang lo ciptain pas Dari- selama di sini nggak? Ini sih aku mau bikin solo gitu Mas, jadi isinya iseng aja bikin di garage band aja bikin gitu kan. Gue mau bikin Garage. tentang buku gitu. Terus. Ya gimana pengen tuh? kayak kan kalau gue tuh suka ini kan Osamu Dazai, wah gila gelap banget nih orang nih gitu kan. Antara orang nganggur gak mau kerja tapi dia bangsawan nih bagus nih. Wah, bikin. enak ya. Bangsawan sih, bebas. Apanya yang gelap? Nggak bakal gelap orang itu. Justru seneng Gue itu. harus kayak bikin Osamu Dazai bikin Iya. gitu bikin sih Mas kayak bikin IP-IPan 4 gitu. Oh udah. Asik. Iya lagi jalan sih Mas bikin gitu tentang buku, tentang toko buku. Karena kan ada Mas Tom itu ada di Warning Books yang ngeluarin mencintai toko buku. Nah, gua bikin album aja tentang toko buku gitu. Gitu sih Mas buat iseng aja sih. Karena kan kalau di Lips masih nggak terlalu inilah, masih nggak terlalu terpapar teman-teman sama habit toko buku gitu. Oh, gitu. Ya aku aja jadi kayak lu dong gitu. Oh. Jadi sendiri aja buat apa alter ego aja lah. Wajib. Alter ego. Mantep gitu emang. Tapi Iya. lo kalau cara lo berkarya di Lips gimana sih, Dil? Kalau di Lips ya sebenarnya bolanya tuh kalau bikin lagu pasti di Dila ya. Awalnya kayak bikin brother nih ada nih gue bikin lagu nih gitu. Tentang emak gue nih yang almarhum kita bikin dah gitu kan. Udah dibikin terus di aransemen sama teman-teman kayak gitu sih. Jadi semuanya Emang notasi sama ini dari lo? Dari Dila iya kayak gitu rata-rata sih kayak Tapi lo emang mahir lah bergitar gitu ya? pas-pasan aja sih. Yang penting bisa Yang ke-capture lah penting ya? bisa ke-capture kayak gini gitu. Kalau nggak digambar lagi di aplikasi ini kayak gini nih bunyinya terus ngasih referensi gue pengen
kayak gini deh sound-soundnya kayak Sound, gitu-gitu aja sih mas. Lu udah mau ngebayangin sampai sound ya sekarang ya? Ya udah sampai sound sih sekarang karena apa ya, kalau suka-suka kalau kita nggak terlibat kayak wah gondok mendingan gue terlibat dari awal gitu. Oh iya benar. Iya gitu sih. Soalnya Lips itu kan gua denger kan ini banyak gitar-gitar Steve Jones lah ya kalau di ini ya. Iya. Itu siapa itu yang ini ya? Awalnya ya gitaris pertama memang suka Chuck Berry apa, jadi kayak ada wah ribet gitu kan dia. Awalnya kalau dari gue mah ya record aja dulu gitu, bang ini tentang ini gitu. Oke, terus dia wah panjang bikin ini dong, siapa yang mau coverin kalau nggak ada lu ya gitu. Ternyata banyak yang jago di dunia ini, gue aja yang sempit. Iya. Bisa lah pas transisi udah pindah ke teman-teman, ternyata jago-jago juga teman-teman gue gitu. Wah, sinting friend. Iya. Gua lihat sih. Ya, Audi Tapi juga. 1/4 juga kan. 1/4 itu bukannya aktif banget ya? Aktif, ya Gimana gitarisnya tuh ya? aktif. Ini sama lu. Awalnya sih sebenarnya mau gak Bray gitarin gue, ya udah gitarin aja. Terus lama-lama lu maunya gimana nih sama Lips? Ya udah gue mau sama Lips. Oh ya udah. Tapi emang dia sibuk, tapi sibuk kalau kadang ada manggung nggak sama dia, ada additionalnya. Tapi kalau udah backup juga udah lu siapin juga ya. karena dia sibuk banget mas, karena dia lomba sihir juga, sering mengiringi sama apa perunggu juga. Terus dia juga di double deer ya kerja gitu. Terus 1/4 juga, jadi wah orang sibuk nih gitu kan. Tapi 1/4 ini geng-geng ini kan ya, geng-geng potlot ya? potlot sama racun sama ini gitu-gitu. Gitu sih mas. Jadi kalau proses kreatif dia terlibat banget, tapi kalau manggung kadang-kadang ya kerja lu udah gitu ya. supir tembaknya udah ada lah ya. Ada. Ada mas, daripada kita ke manggung ya. Yoi. Nah kalau sama komunitas-komunitas lo yang dulu di ini, dia apa di Matraman Pang itu, Iya. lo masih kontekan, masih nongkrong? kontekan masih. Kadang-kadang kan kalau ada ngisi LBH kayak Lips bisa nggak, tapi teman-teman Lips kan sibuk ya, apalagi hari biasa. Ini ada aksi ini boleh nggak Lips? Ya udah gua aja yang jalan gitu. Sering jalan aja gitu sih mas. Emang nggak kiri-kirian emang kayak Lips tuh kayaknya ya. Aksi, Nggak Bray. kiri-kiri juga sih mas, cuman gimana ya, kita pengen terlibat juga sama teman-teman karena sejak awal mungkin menemukan scene punknya itu dari buku ya, dari buku, dari pergerakan, bukan dari musiknya awalnya sih. Musiknya dari di Jansen malah aku lihat ya, gitu, dari Bogor. Nah di situ baru makanya ketika ada teman-teman dia butuh yang main nih di LBH gitu, ya sudah kita jalan aja sekalian ke kampus, mampir kan kalau satu-satunya kampus yang bisa jam malam di UBK buat nakal-nakalan. Nakal-nakalan. Masih sering jadi kalau dipanggil UBK mah langsung datang nih ya. Masih sering ya, kayak pok ke kampus doang, ke kampus gitu. Cakep Ada. tuh BK tuh. Boleh. Masih sering. Nah, gue tertarik ketika lu sering tampil di aksi-aksi, berarti kayak kamisan gitu. Kamisan belum pernah sih kalau kamisan. Oke. Tapi kalau datang aja pernah sekali doang sih mas. Gitu. Oh, datang juga pernah lu. Pernah sekali aja gitu. Terus ya aktivisme mah ya di rumah aja, aktivitas sehari-hari. aktivis juga, kita semua aktivis mas. Ini kan dari Google ketemu lo kan dari gigs di apa namanya di beer house lah ya. Iya. Borneo kecil banget Iya, kan. iya. Kecil, ya. Harus gede gini kali nih Borneo. Wah iya. Lebaran dikit ya. 2 kali ini. Kecil banget dari itu, terus lo nggak tahu ya melanglang buananya sampai ke Bogor, menclok sampai pernah gue nonton lu di panggung besar lah, di festival-festival ya. Iya. Itu gimana tuh Pak, cerita pertama kali akhirnya lo main di festival tuh gimana tuh? Festival Festival sama Lips dong ya, udah sama Lips dong. udah ya? sama Lips. Sebenarnya awalnya sih pertama kali lupa ya, tapi kayak Synchronize deh pertama kalinya. Pas Synchronize itu baru punya manajer tuh, terus kayak ikut submission Jameson Connect ya. Nah di situ dipanggungin deh gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ikut-ikut aja. Tapi nggak tahu sih ya, alamiah aja sih mas. Gitu. Ada yang manggil ya udah. Tapi di situ tuh baru gue lihat itu Hajar Jahanam hit banget ya ternyata ya. Hit banget ya. Pas di panggung. Gue lihat udah di atas orang-orang nih di sebelah nih. Shit dah ini Iya. anak nih gue bilang. Nggak kelihatan. Ya itu gue ada di situ waktu itu. Iya. Nah ini secara perempuan main di acara yang super begajulan, terus stage diving segala macam, lu udah kayak laki-laki kan gitu ya. Nah itu tuh nyikapinya gimana tuh waktu itu, apa mereka ke lu gimana ya? Sejauh ini sih kan kalau gua tuh kan emang pure suka musiknya ya mas ya, suka musik, suka punk, suka pergerakannya gitu.
walaupun mungkin kan waktu di 2013 Kosodo itu minority perempuan kayak waktu itu isu perempuan tuh dinaikin banget gitu ya. Jadi kayak spesial gitu. Tapi memang mindset gue tuh tidak pernah berperan gender di musik gue gitu Mas. Gitu kayak menurut gue gak ada urusannya walaupun gue minoritas misalkan di scene ya sudah emang kenapa gitu kan. Yang penting gue manggung aja bodo amat gitu. Terus kayak kalau misalkan gue kenapa-napa tanggung resiko gue lah. Kalau misalkan gue stage dive terus oh ya aku kocok apa gitu kan kepegang-pegang misalkan kayak kepegang gitu kecuali dia megangnya lama gini-gini misalkan nah itu baru gue tonjok ya kan Gue tonjok langsung. ya gue tonjok aja ngapain kita tolong lah gue yang udah stage dive gitu. Nah kalau mungkin gara-garanya juga kan kultur grunge yang yang ya kan Cornello kan tete kemana-mana apa gitu terus tete ya gue mungkin ada belajar kultur yang itunya gitu kultur 90s yang ya lu bodo amat gitu kan. Nah pas di punk memang ada batasan-batasan yang kayak gitu mungkin teman-teman perempuan lain kan agak kurang ini ya kurang takut gitu apa nyaman. Kalau gue ya karena gue performer gue pengen orang happy gitu ya pengen orang happy gue juga pengen happy masalahnya Mas gitu kan pengen stage dive gitu. Ini salah satu yang di panggung Kayang nih Do ini tren. Iya itu. Kayak Iggy Pop. Iya itu. Gue Kayang Do. Iya suka Iggy Pop juga. Pokoknya suka yang rusuh-rusuh sih, suka sih band-band yang eksplosif gitu. Lo kayak ini musisi yang pertama menjadi idola lu siapa? Kalau perempuan ya pertama ya Courtney Love sih. Pertama. Terus abis itu kan jadi shuffle gitu di YouTube tuh ada lah Bikini Kill, Kathleen Hanna di situ. Oh, tadi itu bukunya Kathleen Hanna. Iya. Nah, Kathleen Hanna. Baru gua kasih lihat bukunya. Oh iya. Wah, waktu ada di sini merinding saya. Iya. Terus dulu sini sama Kathleen. Iya gitu. Kathleen Hanna kan bangun kancut terus apa gitu terus kayak emang enggak diberesin sama dia sengaja. Diberesin. Oke. Oke. Nah di bukunya juga dia bercerita ya nangis gitu terus banyak lah cerita-cerita memang tidak mudah gitu ya perempuan di scene punk itu memang nggak mudah apalagi mungkin di era 90 kesana mungkin masih awam dan pelecehan itu masih ya udah kan ada banyak gitu kan beda lagi gitu. Nah untuk hari ini teman-teman udah mulai ada batasan gitu terus war-nya Kathleen Hanna menurut aku tuh kayak ya tidak berteriak yang gue perempuan gue ini gitu tapi ya dia lawan gitu lewat musik itu. Nah disitulah yang aku belajar dari Courtney Love dari The Muff, Babes in Toyland yang kayak gitu ya gue nggak usah teriak lah gitu tentang perempuan apa gimana gue di sini ya sudah gue pengen fun sih awalnya gitu Mas jadi don't care aja lu mau gimana soal nanti urusan nanti deh gitu yang penting gue seneng dulu. Nah jadi sejauh ini sih belum pernah yang mengalami pelecehan atau apa jadi mungkin energi yang disampaikannya juga udah sepakat gitu secara tidak langsung dengan teman-teman yang di audiens bahwa ini tuh keseruan gitu kayak gitu sih Mas. Jadi alhamdulillah belum pernah menghadapi isu-isu di vokalis list takol aja iya gue pukul aja Mas gitu gue tonjok aja biarin dah sambil nangis kayak gitu. Kemarin gue manggung juga sekarang kan lagi zaman tuh dia kalau gue bilang akhirnya bukan stage dive ya diarak ini sih diangkat terus dia lari ke depan dilempar ke depan ada yang lempar ke depan titik gue hajar ya gue bener jadi kan pada ngangkang tuh hajar panggung-panggungnya gue hantam yang pada pilih gue lempar kapok kan iya benar kan norak jadi dilempar gitu iya ya kayak kemarin kan lu lihat kan gitu depan gue hantemin kontol lo, pukul-pukulin kontol itu. Iya mas. Biar kapok, maksudnya gitu. Norak gitu, maksudnya ini jadi nyanyi gue kagak konsen, ya ini. Iya betul mas. Kadang banyak juga sih yang kayak gitu. Nah kalau anak-anak clip shot aku kasih tahu ya kayak ini kan gini kawan-kawan gitu kan. Kalau manggung ini kan ada vendor nih, kan suka manjat balik mas, anak-anak clip setelah awal, kayak. Benar. Guys, kalau mau heboh banget nih di akhir aja. Lu dari awal kayak gini, ntar kalau gue mati gimana nih kena lampu jatuh segala macam. Terus ini vendor, kalau gue di blacklist loh, kalau yang main siapa Lips, nggak usah. Nah gimana lu gue gituin kan? Lu di panggung tuh ngomong gitu? Iya, gue kasih tahu di belakang ada edukasinya oke nih. Dan ada grupnya juga, grup Lips gitu terus kayak, gue nggak boleh kayak gitu ya, kondusif aja, jangan kayak gitu nanti kayak, wah penggemar Lips semua ini jadi gak ada yang mau sama lu friend, gak mau temenan. Soalnya mungkin awalnya kan kayak yang violence dance yang itu. Violence dance, aduh tuh norak banget tuh. Dari mana itu ya?
nggak tahu tuh mas. Itu kan langsung jadi kebiasaan kayak gitu. Wah kacau nih bocah-bocah. Kalau kepalanya pada hancur lu emang nyawa lu 9 ya. Gitu kadang suka diedukasi lah gitu sedikit-sedikit buat. Iya, euforia, seneng. Iya, senang banget ya gila sih. Akhirnya tapi kalau gue lihat sih emang nih depan-depan ini emang biasanya masih pada single sini biasanya. Iya. Resah jadinya. Iya. Kita semua pernah muda. Sekarang juga Pernah muda dan single. Pernah gila muda dan dulu bang step dive kepala jatuh apa segala macam. Kalau sekarang wah anjing kok udah 32 nih bentar lagi kalau gua ini gitu gerak otak gua apa gimana Udah mikir ya. udah mikir mas sekarang. Tapi kan biasanya Jin kayak gitu nggak pernah ada juga ceritanya yang bocor, palanya pecah ya kan? Ada sering pernah. loh, mas. Udah, apek banget tuh pernah kayak gitu pernah. Orang kubil pernah gua angkat kan, wes gua lempar ke ini ngotonya sebelum kobam rem. Ya udah di pantai. Iya, Kalau iya, ketangkep iya. jatuh. Manggungnya Wow. jadi pakai kursi besok. Lu sakit ini gua. Nah itu wah dulu lain kali gua nggak gini-gini lagi. Gua stopnya gitu gua. Pembelajaran ya. Lu kubil kan enteng kan, tinggal gua angkat. Ah. Gua angkat pegang paha atasnya, wah enteng banget gua. Lah kagak ada nangkep ya. Iya. Padahal pantai ya. Bukan pasir ya. Oh. Cuman wah. Namanya lagi nggak sadar ya kan. Mendaratnya nggak beres di pasir. Nah, Nik, gara-gara ngomongin tentang pelecehan, sebenarnya kalau dari point of view lo, Dil, Iya mas. jadi disebut pelecehan itu kalau apa ya? Justru itu dia yang masih harusnya jadi diskursus kita semua ya. Batasannya tuh semana ya gitu. Dan kalau aku sih aku punya batasan aku sendiri gitu. Nah, aku tidak tahu ya teman-teman yang lain batasannya Kalau dari semana. lu gimana tuh? Kalau dari aku ya selama misalnya dia secara verbal mungkin ada kayak lihat toket lu Hati-hati dong, tuh, nah Jin. itu gue tonjok sih mas gitu kayak gitu-gitu. Terus dari ucapan lah ya, ucapan yang memang ranah pribadi aku di ini gitu kayak direndahkan lah, itu salah satunya. Kalau itu dari sentuhan mungkin, tapi ya yang tidak konsensual ya. Kalau misalkan kalau dari lagi lagi short step dive ya udah kan itu memang sudah resiko aku kalau aku batasanku ya. Iya. Tapi kalau misalnya lagi nongkrong duduk tiba-tiba ada cium misalkan kita lagi nonton asik-asik juga misalkan di sinkro, wah dilalis terus dicium gua, wah gua tonjok sih itu mah kayak gitu-gitu sih mas. Betul. Hah? Pernah gitu ada yang gemes sama lu gitu? Pernah ada yang kayak gini, Kadila boleh cium nggak? Apaan sih lu? Oh, Aja gila lu. masih minta izin. Belum minta Kayak, maaf. Iya, ya. tapi kayak apaan lu cium-cium ya, sorry ya gitu mas, kayak gitu-gitu aja sih. Alhamdulillah sejauh ini ya respect sih teman-teman audiensnya gitu-gitu aja sih, sejauh ini tidak ada yang gimana-gimana sih mas kalau sama aku. Jadi ketika ditanya itu juga karena aku belum pernah mengalami yang kayak gitu banget gitu, jadi kurang bisa mendefinisikan semana batasannya gitu sih. Ini sampai masuk ke lirik lu nggak? Kayak gini. Masuk ya, aku lebih ke lirik aku lebih ke perempuan sih memang, tapi lebih ke ini depresif aja sih kalau gua kan. Mungkin malah agak gelap ya. Iya, angsty dari glance-nya masih ada mas kalau bikin lirik. Iya kayak anxious gitu ya tentang kehidupan, apalagi pas udah di usia 27 ke 30 tuh wah ruwet banget gitu. Dan akhirnya bikin lagu-lagunya yang memang reflektif tentang hidup dan bagaimana saya bijaksana memaknai hidup yang random ini mencolok ini kayak gitu sih. Si Jahanam ini ada orangnya nggak sih? Si Jahanam ini sebenarnya awalnya Hajar Jahanam itu bukan lagu aku, lagu gitaris aku yang pertama. Terus dia tuh kayak udah gak ngeband lagi, ini lagu ini masukin ya sudah masukin lah. Nah dari itu tuh emang kisah si temen itu, kisah si temen saya tentang kehidupannya dia yang dikejar macam-macam lah, problematik lah hidupnya. Nah di situ akhirnya bikin sequelnya gitu bahwa selesai lu gitu kayak gitu sih, karena satu juga pengen problemnya yang selesai. problemnya selesai, endemic, jadi bikin endemicnya di sequelin di EP gitu sih. Soalnya ada judul Jahanam lain juga kan? Ada Oh, Akhir Si maaf, Jahanam. Matinya ya kalau nggak salah ya. Akhir Si Jahanam ya, Akhir Si tentang Jahanam. ya selesai sudah gitu, karena kan ini orang problematik nih di kisahnya, yang ini punya ketakutan dikejar-kejar sama satu hal gitu yang nggak tahu dia tulisnya apa gitu maksudnya, cuman kita tarik lagi bahwa semuanya sudah selesai gitu. Jadi sebenarnya tapi lagu itu jadi dilibatin sama mengutuk rezim hari ini apa suka bebas sih, tapi poin itu adalah satu orang ini sudah selesai gitu dengan ininya, karena kan ini
tentang pelecehan juga sih. Hajar Jahanam ini tentang orang yang melecehkan perempuan juga, dari situ dilanjutin kayak gitu. Gue pengen nanya tentang rejim hari ini, takutnya lu nggak ini ya. Enggak itu. Nggak tahu amat sih. Nggak terlalu lama Nggak ya. tahu amat sih Mas. Ya emang kita harus lebih hati-hati emang Lebih sekarang. hati-hati. Betul. Iya. Dah. Takutnya dikasih makan ke ikan mah ada tatonya nih. Kasih makan ke ikan. Wah. Oh. Kalau kata orang tua kan, jangan makan ikan dongkol, ntar ada kelingkingnya. Kelingking apa? Kelingking aktivis kata emak gua gitu dulu. Emak lu udah nyeritain tentang gituan? Iya. Eji juga gue malu tuh. Eji. Segala kelingking aktivis di laut. Coba nih, Mbak. Jawa Soeharto. Ininya jargonnya kelingking aktivis tuh. Gak makannya. Kata ada di Sampai kayak tongkol begitu gitu. ya? Iya. Gue pertama kali tato malu bilang apa ya? Itu biasanya kan Iya. ya generasi yang ini kan nggak aware sama tato ya. Iya 90-an ya. Heeh. Ini Mas, jadi kan udah ngepeng tatoan segala macam, terus kan Iya. pandemi lah, wah anjing gua gak kerja lagi nih. Lu kata gua balik ke lu gitu. Lu balik nih? Balik lah Keren, Mas, ya pakai tangan panjang. Lu ngapa tangan panjang sih, kan panas kata gua gitu. Oh, boleh gitu Gak ya? apa-apa Mas, kata gua. Gak apa-apa malu kan ini kan pesantren, lingkungan pesantren ya. Gak apa-apa mah, ini kan kita gak enak, kita gak kerudungan. Oke. Oh, Nah iya. pas udah gitu WC tuh toiletnya biasa toilet di kampung udah agak nggak bisa tuh kalau ya. ada kuncinya. Nggak ada Selatnya orang atau nih. kemana lah ya. Mandi lah gua ya kan, buka baju apa segala, jongkok main HP aja udah telanjang gua tuh Mas. Ya maaf ya. Maaf ya kalau cuma. Weh lu pada bayangin ya. Emak gua mungkin mau nyuci beras apa gimana kita nggak tahu ya. Terus gua lagi main HP ngerokok ya kan, nggak tahu juga kita ngerokok. Mah, gitu kan. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan gitu. Lagi sakit ya. Udah harus diruqyah nih, friend. Diruqyah juga, Mas. Ah, serius? Iya. Oke. Udah pakai baju diem aja, emak gua diem aja. Kapan? Apaan sih? Buka, lihat, gak usah bohong lagi sama gua. Dibukain. Tato pertama ini? Iya, Tato tato lihat. pertama ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, di Jakarta ngapain aja lu gitu-gitu. Udah gak usah ban-benan lah. Apa band aja gak terkenal, mana bandnya? Ada di YouTube mah. Bagus juga sih, gitu. Katanya gitu. Langsung presentasi akhirnya ya. Tapi ngapa sih kayang-kayang gini gitu ya. Kayang-kayang gini, astagfirullah, di Jakarta kayak gini loh. Iya. Akhirnya sampai di rumah. Pernah mau dinikahin Abah Habib. Mau Udah nikah aja lah, ini udah umur 27 ngapain sih gitu. Kan kita udah putus asa pandemi ya, gini sampai kapan ya, udahlah kawinin aja deh, serah deh gitu. Oh, lu juga udah sempet Iya. pasrah tuh? Iya, mama udah ada duit nih buat dangdutannya, buat apa ya. Ada buat dangdutannya, buat apa, daripada malu mendingan lu kawin dulu dah gitu mah. Udah mau dijodohin lah sama Ustadz apa Habib apa nggak tahu. Itu dulu orang ganteng banget mancung. tapi udah bapak-bapak gitu. Ya udahlah kalau mau diterima, tapi diruqyah dulu, diruqyah lah. Oh, udah sempet diruqyah lo? Diruqyah terus kayak diem gitu. Oh udah bilang apa gitu, gue nggak tahu. Wah kuat banget nih jinnya. Hah, apaan sih, orang gak ngerasa kan kalau orang katanya muntah-muntah tuh. Mendingan masukin YouTube aja, anak pang diruqyah, rame tuh gue gitu. Sama ruqyahnya. Terus kayak rame ya. Kagak Tapi mempan katanya, nggak iya. mempan, tapi pas mempannya dikasih udah nyoba 2 kali diruqyah juga di kampus, ada abang-abangan kampus tuh, anak hukum bawa sapu lidi, deal, ayo kita ruqyah lu. Alarm kerja. Nah, diruqyah pakai sapu lidi. Nah, dia kepuk muntah memang. Tapi muntahnya bukan karena ada jin apa, astagfirullah kasihan banget badan lu dia katanya. Kenapa emang Pak? Gituin kan. Banyak jinnya. Ya udahlah muntahin aja, muntah. Kenapa? Muntah enak kan? Bukan soal muntahnya. Itu pakai minyak apa? Mau banget kayunya. Sapunya mau banget, Mas. Bau ini minyak Jafarun namanya. Anjing gila. Ini mah orang lu sukses ruqyah bukan karena jinnya, ini mah sapunya enak banget gue gitu. Ada aja pengalaman. Gitu 2 kali ruqyah emang kayak. Biar ikutin aja orang-orang kan. Mending masukin YouTube kata gue. Nah itu Habib gimana? Meninggal orangnya. Jadi nggak tahu Habib, pokoknya keluarganya tuh keluarga
abuya apa gitu ya. Nah pas udah gitu udahlah ini mah nikah aja gitu. Terus gua usia udah berapa waktu itu beliau? masih muda mas, kayak ya udah 35 apa gitu ya. Terus kayak ya udahlah gitu, tapi gue tatoan ya Pak ya Ceng, namanya kan panggil Ceng gitu. Ceng. Kalau di sini encang kali ya. Marganya tuh apa ya, marga orang terpandang Ceng di sana kan di Cianjur. Tapi Ceng gue kayak gini gitu. Ya udah nggak apa-apa lah ya, ini aja Saidina Ali aja menikahi pelacur. Wush. Apaan nih? Pelacur maksudnya apa gitu kan. Tapi ya bodo amat nah. Gue udah pasrah mas. Pandemi coy. Terus ngantor ibu ke rumah sakit, dia baik banget sih orangnya kan. Terus kayak, lu mau ngerokok ya? Mau, udah sebulan nggak ngerokok nih gitu. Ya udah kita ke KFC. Gua kan pakai kerudungnya sampai sini mas, sampai lutut gua dulu, syari banget. Bawa rantang gitu kan, udah cakep banget dah gua dulu dah. Habis itu kita KFC ngerokok aja gua, rasain nih bini lo nih, calon bini lo gitu. Tapi ya terima-terima aja gitu. Tapi pas ibu meninggal 7 hari, wah gua ke Jakarta aja nih. Soalnya tiba-tiba warga tuh, ini kambing, alhamdulillah warga baik banget. Ini apa? Kita kan pandemi duit menipis ya, tabungan udah habis. Tiba-tiba 11 juta, lah apaan nih? Gue gitu kan, kayak wah gue kerja aja dah kayaknya gitu. Kabur lah. Udah sebulan meninggal tuh orangnya. Calon suami saya. Lu hilang sedih kali dia. Beliau. Udah sakit-sakitan memang, kayak penyakit orang kampung lah ya, apa TBC apa kita nggak tahu. Ya terus kayak teteh katanya apa? Oh masih kontak-kontakan? Iya saudara-saudara. Ceng meninggal, innalillahi alhamdulillah gak jadi kawin gua. Innalillahi alhamdulillah. Gak daripada kan kita ya. Alhamdulillah juga kita gak nikah kan daripada ngegantung orang gitu lah. Gitu loh mas, pokoknya Berarti gue tangkap konteksnya tuh sebenarnya waktu lu mandi ketahuan tato itu emang udah gak ada bargaining position berarti lu ya? Iya udah pasrah aja sih, pokoknya udah pasrah aja. Dikawinin Habib dah. Itu keren cerita lu, keren gitu. Ini harusnya di film ini nih. Kalau ini sinopsisnya udah kita ini, kalau ada yang mau garap boleh. Dari Palari, mungkin dari Palari. Grants komedi nih, Grants komedi. Iya. Oke, karena di Cianjur kan memang kulturnya kan kota santri ya mas, gitu. Background juga emang dari kecil tuh emang terlibatnya memang sama nyantren apa segala macem gitu, dan kehidupan budi pekerti yang apa ya? Yang luhur, patriarkis gitu kan udah biasa tuh. Pas ke Jakarta ngelihat dunia bebas dan berpikiran udah mulai berkembang. Terbuka. Tapi ya walaupun udah terbuka ya udah berkembang, tapi tetap sih ada masih anak-anak itu kan warisan ya. Warisan ya patriarkisme tuh ke kita masih ada sih perasaan-perasaan yang kayak gimana-gimananya gitu ya tentang kehidupan kayak gitu-gitu. Sampai yang di Cianjur gitu udah gak nikah, di Jakarta itu gagal tuh orang tuh gitu. Gara-gara kan waktu pandemi lagi habit berkebun tuh mas. Nah gue nyari tanaman-tanaman langka yang warga-warga tuh nggak tahu. Janda bolong lagi belum musim, gue cari tanam-tanamin. Kasian banget ya anaknya Teh Atik gitu. Stres banget dia di Jakarta kata orang sana. Soalnya kan ada ini plantasia tuh yang gue setelin di taman gue di depan rumah tuh mas. Diajak ngobrol biar dia subur, pengen tahu. Kita kan orang iseng ya pandemi. Astagfirullah kasihan banget orang gitu mas. Gue kesal aja nih, siapa ini orang gitu kan. Iya. Pokoknya parah banget dah. Tanaman dikasih lagu. Iya tanaman dikasih lagu itu kenapa gitu. Diajak ngobrol. Kasihan itu orang gagal di Jakarta aja kayak gitu mas. Gue mau biarin aja warga. Pokoknya di Jakarta ngapain, mending jadi lurah lu gitu disuruhnya. Tapi sekarang udah setelah lu ya sekarang nih udah agak tenang ya kalau sekarang gue lihat. Tenang banget tuh ya. Wah dulu chaos friend, gue kelihatannya kisruh emang nih anak. Iya mas. Iya alarmnya kacau ini kita matiin dulu. Udah tahu ya. Gak masukin mencetnya udah tahu deh tek. Iya, yang tiap hari jadwal report biasanya mas gitu. Wah ini mengganggu pekerjaan lu. Enggak dong, di sini itu santai mas. Santai ya. Iya. Santai apanya, bunyi melulu dari Santai banget udah aman banget. Beda nih kalau dulu kan lu rambutnya hijau kayak Bude Sumiati tuh yang kita Bude Sumiati mas yang merah-merah tuh. Itu sama nongkrongnya mbak anak Ika aja, anak yang useless dulu. Anak Ika aja juga yang ngatoin. Ini anak KJ. Yang ngatoin. Oh ini Jablay ya? Jablay ini. Oh iya. Di pasar Tumpah Ruah kan kayak
mau tato nggak? Mau bang, takut gambar sama dia, set keplok tato langsung. Kayak gitu lah, random banget dulu sih. Asal gratis sih nggak apa-apa, nggak Asal suruh bayar. gratis. Gratis ini mah. Nggak apa-apa, eksperimen aja ya. Iya, Eksperimen iya. aja. Jangan berbayar mahal. Tapi lu selain ini, selain apa musik, ya kalau bikin album atau lu ada yang lain nggak sih yang kita nggak tahu gitu Ya, apa lu nulis buku juga. Apa kalau menulis? Sebenarnya sih, nah itu sebenarnya kan waktu itu sama Mas Hamzah ditantang bikin buku gitu sama ini. Masih digarap sih Mas, karena itu nih waktu. Wah, Susah waktu ya. banget. Waktunya itu loh. Jadi ya udahlah kita disampingin tapi fokus di Lips karena kan produktivitas band gue juga masih ya gitu-gitu ya kan karena semuanya orang kerja gitu. Jadi ya udah santai tapi dikejar gitu loh Mas. Yo. Ya sejauh ini ya emang ada tuh sampai yang dari Jerman dia mau bikin film gitu kan buat gue pengen icon punk di Indonesia gitu. Terus dia tuh nanya gue gitu terus kayak kehidupan pribadi lu, gue pengen kehidupan pribadi lu apa? Lah pribadi gue jaga toko buku sama manggung doang, gue gak ada apa-apa nih gitu. Tapi banyak banget tadi gue. Oh ya? Kita habain tadi aja Mantap itu kan. Ini kayak gini-gini Pakai tuh. pas mandi. Ya, ketahuan ya. Iya itu udah Rukiah 2 kali itu. Rukiah 2 kali. Iya, itu udah itu lebih pang dari pang itu. Itu terus kayak gua mau carinya di Bali aja deh kata dia. Oh ya udah ya emang kira ke Bali. karena kehidupan di Jakarta emang ini friend gue bilang kan kerja doang kita cari duit ngepangnya nggak yang bikin apa kalau dulu mungkin tahun 2015 gue masih aktif gitu di kolektif. Sekarang mau nyari kolektif yang buat jadi potret lo di Jakarta kayaknya masih yang pengen pang masih yang ini ya masih yang berlangsung iya, yang dicari kayak ya, gitu. yang Nah, masih kan gitu. kalau di Jakarta sendiri kayaknya sejauh ini gue juga udah jarang terpapar. Terus banyaknya sekarang kan kolektifnya kolektif yang kreatif gitu ya, yang ruang bersama gitu, bukan yang pure punk. Kalau pure punk ya udah nggak ada orang-orangnya. Oh, oke. Kayak gitu sih. Nah, ini kalau lo lihat ini kan lo kan dari Lips. Ya, Kalau lo lihat yang generasi baru ya. band yang dimotori sama perempuan siapa nih yang lagi oke nih? Lagi oke. Kalau dari ini lo. Apa ya? Banyak sih ya. Cuman kalau yang itu aku suka Peach. Peach, Medan ya Medan. Girl Gang juga gue suka banget. Girl Gang dari transisi yang album lama ke album ini tuh gue suka karena gue ngerasa ada nuansa bikini kill kayak punk gitu. Gue suka. Terus apalagi ya enggak. Wah, dia juga gue pernah dengar kabar doi ada yang melecehkan secara verbal di panggung, ditendang di tempat sama dia tuh. Oh iya, iya. Wah, itu famous banget tuh lah. Jadi tendang langsung. Oh iya. Wah. Ada. Jokes tuh. Keren dan pernah mampir ke sini kan kayak bahasa Inggris gitu kita ngefans banget sama dia kan. Terus nonton gue lah manggung di sini terus dia nangis gitu. Kita semua nangis waktu itu kan gue nyanyi itu senangis lah Mas. Terus ya Lagu apaan emang Gugur Bunga? lagu ada lebay jadi gue bikin buat ibu gue dan Oh, Lebay yang baru rilis dong ya? Iya, itu sebenarnya lagunya dibikin udah lama tentang quarter life crisis yang memaknai hidup lah itu kan tentang ibu dan betapa bijaksananya dia akan gua dari cerita-cerita gua gitu kan kayak gitu. Nah, di situ menangis lah terus kayak ternyata baik banget orangnya gitu. Anggi ya? Angie itu Angie. baik banget. Gue ngefans sama lu gituin aja ya. Iya, terus foto bareng anjir keren banget nih vokalis idola gua nih gitu. Sejauh ini sih Girl Gang karena kan statement gitu. Gue suka band-band yang statement terus mungkin ya pada zaman-zaman gua kan ada yang dari KJ Slot Machine Gun. Kalau sekarang sih gua kalau yang hardcore punknya banyak banget ya, nggak terlalu terpapar gitu. Ada dari Tasik, lupa lagi namanya, pernah di interview juga. Hardik ya, Hardik suka juga Hardik. Suka musiknya. Namanya oke tuh. Gue gara-gara nama pertamanya. Hardik. Oh, kita sama berarti, Fred. Iya, dari nama dulu emang tuh. Namanya keren banget. Keren. Hardik itu Bisa keren. menghardik, bisa juga bahasa Inggris kan? Iya. Hardik. Oh iya. Anjing. Siram aja dia. Apa mesti digituin dia? Tapi ada iya juga sih. Iya. Sikat dia. Apa dia? Ya gitu. Deal, pokoknya. lu kalau cerita itu dari tadi tuh gua enak dengerinnya. Oh gitu Mas. Dikasih pecahan, samber jadi, kan samber jadi. Iya, yang gua perhatiin dari tadi. Nah, cuma satu nanya.
lu di sini kerja, Ya. lu masih ngeband juga. Nah, mimpi lu itu sebenarnya apa dia? Wah, gokil. Berat ya. Banget. Berat ya, udah kita kasih Sebenarnya kalau gue sebenarnya suka banget ya sama dunia panggung, gue suka musik, gue suka mungkin apa ya di kehidupan sosial tuh ya kita berlaku ya kayak gini aja ya normal gitu Mas. Tapi kalau kita punya sisi lain yang pengen dipecahkan, pengen diledakkan gitu. Nah, gue ngerasa panggung itu yang menerima gue gitu karena marah kerja apa kalau di sini ngomel kan anak-anak mungkin anjing berisik banget nih Podila gitu. Tapi kalau gua udah wah harusnya terapi nih, musik tuh terapi buat gua. Gua harus manggung biar gua nggak marah-marah lagi kayak gitu Mas. Kalau nggak minimal latihan gitu. Jadi salah satunya ya mungkin gue pengen tetap berjalan gitu, tetap bermusik sampai gua tua gitu, sampai gua ya meninggal lah apa gimana ya gue masih suka banget bener, berkarya tuh sampai mati iya emang. karena terapi banget buat gua dan sebenarnya buku sejak kecil tuh di Cianjur itu kan memang tidak ada ya dikenalkan sama buku-buku tuh Mas. Tapi gue tuh ada keinginan untuk tahu tentang buku apa segala macam sampai nyari sekolah tuh harus ada perpustakaannya gitu. Ya. Karena di SD tuh nggak ada tuh dulu. Oke. Nah saking cintanya buku, gue tuh apalagi buku bahasa Inggris, gue otodidak sampai bisa bahasa Inggris sendiri sampai ikut perlombaan gitu sampai gue menang. Belajar dari mana kata gurunya bimbel, gak ada bimbel nggak punya duit gitu. Ini di perpustakaan kayak gitu. Nah gue tuh kecintaan sama buku tuh udah lama. Tapi bahkan buku PKR aja gak kebeli gitu. Karena kan itu kan tersier lah buat orang tua ya. Yang penting lu makan jajan udah kelar gitu. Nah pas ke Jakarta tuh pengen deket, salah satunya pengen deket sama buku dan deket sama musik Mas kayak gitu. Emang udah sejak jauh hari tuh kayaknya gue kalau di Cianjur harus punya toko buku gitu Mas. Ternyata mimpinya terwujud di sini gitu, di Gramedia Matraman ini di Makarya, dan musik gue berjalan sih gitu. Nah kalau mimpi gue ya gue pengen tetap bermusik dan pengen punya bisnis toko buku sendiri sih. Oke. Iya. Nah, Gitu. sampai segede apa ditaruh nih Lips nih? Lips nextnya apa nih? Ya kan, itu gue udah denger dari zaman Sugar Cane ya. Iya. Wow, belauran Ren. Berauran. Maksudnya pas panggungnya, wih asoy. Nggak ke-capture lah ya di ini ya, di rekaman lo ya. Iya Mas. Nggak seperti gue nonton di panggung gitu. Dan Lips nih udah kebayang nih, didengar seperti ini, di panggungnya begitu. Nah, tapi lo Lips ini mau segede apa sih mau lo iniin gitu? Maksudnya rekamannya tuh mau sampai apa sih? Yang peaknya yang lo iniin? Mungkin ya mau kalau kan mungkin gue pengalamannya kan lebih ke produksi itu selalu nggak bagus gitu ya dulu. Nah kalau sekarang tuh ya pengen memperbaiki produksi, pengen lebih baik lagi. Itu bukan buat kebutuhan orang aja, tapi memang kepuasan sendiri ya. Tapi mau sebesar apa sih Lips sih ya dijalanin aja gitu ya, dengan menjalani aktiviti sebagai orang-orang ngeband ya. Ya rilis, ya bersosial gitu ya, ngasih makan sosial media. Ya berjalan aja sama hidup Dila dan teman-teman sih kayak gitu aja sih Mas. Nggak ada yang wah kita harus nggak terlalu ini ambisius gitu ya. Enggak sih Mas, tapi emang itu kebutuhan satu sama lain memang di Ngelips ini tuh ya kebutuhan kepuasan batin masing-masing aja sih, lebih masih kayak segitunya. Gila ini Dila dengan keanekaragaman mencelak Random ya. Randomly. Iya. Wah, siap lo my friend. Thank you Didil ya, kita udah udah nemenin kita di Makarya. Yoi. Rilisan terbaru ada nggak sih nanti nih Lips? Tahun ini ada? Tahun ini ada Mas EP gitu, EP tuh album gitu, sama mau ngerayain di tahun depan kan udah 10 tahun nih gitu, terus alhamdulillah masih berjalan. Pengen bikin ini showcase Lips 10 tahun. Kayak gitu konser sih. khususnya Lips Konser nih ya. khusus Lips. Di mana tuh kalau boleh tahu? Kalau bayangan belum ada, tapi ada beberapa pengen ada satu lagu ada orkestranya, terus ya Mas kayak satu lagu kayak orkestra nih, terus pengen itu perjalanan karir gue kan kayak sebenarnya kan suka sama bikin EQL, suka pengen ada cheerleader, dari transisi pertunjukan ya. Iya, transisi yang gue nggak tahu punk, nggak tahu grunge, gue main aja sampai ke Lips gitu, kayak gitu sih pengennya buat temen-temen terdekat aja, buat Lips Shout atau temen-temen terdekat. Mantep, gitu. Merayakan. Satu gua harapin dan gua doain semoga showcase lu bisa terlangsung di Cianjur nanti. Amin.